Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pada hari ini saya akan melanjutkan perkuliahan kita yaitu pendidikan Pancasila pertemuan yang kelima ya. Nah, pada pendidikan Pancasila yang pertemuan kelima ini akan membahas mengenai menelusuri konsep negara, tujuan negara dan urgensi dasar negara ya. Pertama, sebagaimana dulu mungkin kita pernah belajar ya ketika sekolah menengah ya, mengenai konsep negara ya. Negara memiliki 3 unsur yang menjadi syarat mutlak apabila ingin dikatakan sebuah negara. Yaitu yang pertama adalah unsur tempat atau daerah. Jadi harus ada wilayah tertentu yang dinyatakan sebagai tempat atau wilayah atau teritori ya. Lalu tempat saja tidak cukup ya. Kalau hanya ada tempat tapi kosong ya, tidak ada apa-apanya ya. Nah, itu tidak bisa dikatakan sebuah negara juga. Tapi yang kedua, dia harus ada manusianya atau ada sumber dayanya. Ya, sumber daya manusianya maksudnya ya. Ada manusia-manusianya, ada orangnya atau ada umatnya atau ada masyarakatnya ya. Nah, umat atau masyarakat ini sangat diperlukan ya. Jadi bukan hanya tempat ya, tapi juga ada manusianya ya. Nah, ternyata bukan hanya masalah tempat dan manusianya saja, ya. Kalau hanya tempat dan manusianya, kan tetapi tidak ada apa namanya tata caranya, ya, atau tidak adanya suatu peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut, maka itu juga masih kurang, ya. Nah, oleh karena itulah dibutuhkan yang namanya unsur konstitutif, ya, unsur-unsur hukum, unsur-unsur yang mengatur norma-norma, ya, yang mana unsur-unsur itu sangat dibutuhkan dalam mengatur kehidupan manusia pada wilayah tersebut, ya. Nah, jadi kalau hanya ada tempat dan hanya ada orang ya di sana, tetapi dia tidak ada aturan, ya, dia tidak ada konstitusinya. Nah, maka itu juga tidak dapat dikatakan sebagai suatu negara, ya. Nah, dia juga tidak bisa dikatakan sebagai suatu negara karena itu hanyalah perkumpulan saja, ya, perkumpulan manusia yang berjalan sendiri-sendiri gitu ya. Nah, oleh karena itulah ada 3 hal penting ya, yaitu wilayah, manusianya, dan juga adanya unsur-unsur hukum atau unsur-unsur organisasi, ya, tata cara kerjasama, konstitusi yang mengatur mereka semua, ya. Nah, sebagaimana tadi di atas ya, dikatakan sebagai unsur konstitusi atau unsur-unsur hukum. Selain itu juga, negara juga diperlukan suatu unsur yang lain, yaitu unsur deklaratif atau deklarasi atau unsur diumumkan atau unsur diketahui oleh orang ya. Nah, unsur deklaratif dari perspektif atau negara. Paling tidak itu ada 2 pendekatan, yaitu pertama negara dalam keadaan diam. Nah, ini fokus pengajiannya pada struktur organisasinya ya, strukturnya ya. Nah, struktur itu dia dikatakan negara dalam keadaan diam. Sedangkan yang kedua adalah negara dalam keadaan bergerak, yaitu fokus pengajiannya terutama kepada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara atau ini tata caranya, berjalannya, dinamisnya ya. Nah, ini dikatakan sebagai unsur deklaratif ya. Unsur deklaratif yaitu unsur apa namanya? Negara dalam keadaan diam dan juga negara dalam keadaan bergerak. Keadaan diam yaitu strukturnya ya, dan bergerak itu yaitu pada mekanismenya, mekanisme penyelenggaraan ya. Nah, dikatakan bergerak ya. Baik di pusat maupun di daerah ya. Nah, pendekatan ini juga meliputi bentuk pemerintahan seperti apa yang dianggap paling tepat untuk sebuah negara ya. Nah, ini adalah mekanismenya ya. Yaitu pendekatan bagaimana suatu negara itu bentuknya yang paling tepat apa? Apakah itu kerajaanKah, republikkah, ataukah yang lainnya? Nah, ya. Itulah mengenai unsur deklaratif ya. Nah, negara memiliki pengertian yang berbagai macam yang diartikan oleh para ahli-ahli baik yang dahulu kala maupun yang sekarang ya. Aristoteles mengatakan bahwa
Negara atau polis ya, ialah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Polis, ya, katakan polis artinya kebijaksanaan, ya, kebijakan, ya. Polisi, yaitu kebijakan, ya, kebijaksanaan, ya. Nah, persekutuan atau perkumpulan, ya. Perkumpulan yang mana perkumpulan itu memiliki, nah ini, memiliki polis itu ya, aturan, ya. Nah, memiliki aturan sehingga dia ada tujuan yaitu memperoleh hidup yang sebaik-baiknya ya. Jadi bukan hanya berkumpul tapi mereka juga ada satu peraturan ya dari kumpulan keluarga tersebut dan desa-desa tersebut ya untuk memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Itu menurut Aristoteles ya. Sedangkan yang kedua adalah menurut Jean Bodin ya. Negara itu ialah suatu persekutuan atau perkumpulan dari keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. Nah, ini berarti ada suatu pimpinan, adanya pemimpin ya. Adanya pimpinan yang memimpin negara tersebut ya, dipimpin oleh akal. Kalau dalam sila keempat itu dipimpin oleh hikmat ya, dalam kebijaksanaan, dalam perwakilan permusyawaratan ya. Nah, ini hampir sama ya. Akal itu adalah hikmah kebijaksanaan ya. Nah, ini hampir sama dengan sila keempat ya, dipimpin oleh akal ya. Hanya saja nih dikatakan dipimpin oleh akal ya. Kalau dalam sila keempat kita itu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ya. Hikmah itu adalah ilmu ya atau akal juga ya. Nah, yang dimaksud dengan Jean Bodin ini sebenarnya hampir sama ya. Yaitu dipimpin oleh akal ya, dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan ya. Hikmah kebijaksanaan ya. Dari suatu akal muncul suatu yang bijaksana ya. Muncullah kebijaksanaan ya yang berdaulat itu yang memiliki kekuatan ya. Dari suatu kuasa yang berdaulat ya. Artinya dia memiliki kekuatan untuk mengatur dirinya sendiri ya, berdaulat ya. Nah, inilah pengertian menurut Jean Bodin ya. Dikatakan bahwa negara itu adalah suatu perkumpulan ya dari keluarga-keluarga ya, dari pimpinannya yang memiliki akal ya. Jadi bukan semuanya, tapi ada salah satu ya itu yang memiliki akal ya, dari suatu kuasa yang berdaulat ya. Nah, ini menurut Jean Bodin ya. Lalu menurut Hugo de Grotius ya, mengatakan bahwa negara merupakan suatu persekutuan atau perkumpulan ya yang sempurna dari orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Nah, Jean Bodin ini lebih menyoroti pada orang-orang yang merdeka, maksudnya orang-orang yang dia bukan dijajah, ya. Jadi suatu wilayah yang dijajah itu tidak dapat dikatakan negara, ya, karena dia masih di bawah jajahan negara lain, ya. Oleh karena itulah Hugo de Groot atau de Grotius ini mengatakan bahwa perkumpulan yang sempurna dari orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum, ya, untuk memperoleh perlindungan hukum. Nah, dikatakan orang-orang yang merdeka, berarti bukan negara jajahan dan dia mendapatkan perlindungan hukum dari negaranya, ya. Nah, inilah beberapa ya, sebenarnya banyak pengertian negara-negara menurut para ahli, menurut ahli-ahli tata negara ya. Saya ambil 3 saja, ya mungkin teman-teman bisa mencarinya sendiri di luar ya, mengenai apa pengertian-pengertian negara ini ya, yang bisa didapatkan melalui buku-buku atau jurnal-jurnal yang ada ya saat ini sudah tersebar ya di dunia internet ya. Nah, tujuan negara ya. Negara memiliki tipe ya menurut untuk mencapai tujuannya. Nah, ada yang dikatakan despot. Nah, Indonesia ini bukanlah negara despot atau negara tuan rumah. Artinya tuan rumah itu dia hanya menyediakan saja ya. Tuan rumah itu gimana sih ketika ada tamu ya? Ketika ada tamu, tamu mau makan apa gitu kan. Tamunya dikasih, oh tamunya minta minum dikasih minum ya. Tamunya minta makan dikasih makan ya. Lalu minta apa lagi? Dikasih. Nah, bukan hanya seperti itu saja ya. Nah, artinya Indonesia bukanlah negara despot dan juga bukan negara otoriter atau absolutisme atau sewenang-wenang ya, bukan
ya. Pokoknya kalau saya bilang A harus A, ya tidak ya. Nah, melainkan Indonesia itu adalah kedua-duanya ya. Terkadang kita sebagai tamu ya, Indonesia itu bentuk negaranya sebagai tamu yaitu menyediakan kebutuhan-kebutuhan rakyatnya, tapi kadang-kadang memang dibutuhkan suatu wewenang ya, tapi bukan sewenang-wenang ya. Dibutuhkan suatu wewenang mengatur ya, karena memang tidak semua orang itu mengerti ya akan kebutuhannya sendiri. Nah, belum mengerti akan prioritas hidupnya sendiri. Masih ada beberapa orang-orang yang perlu diberikan aturan ya agar mereka dapat berjalan sesuai dengan peraturan atau kaidah hukum ya. Nah, inilah dikatakan Indonesia berbentuk negara republik ya yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, inilah tujuan negara ya, yaitu bukanlah negara yang despot dan juga bukanlah negara yang absolutis atau sewenang-wenang ya. Nah, tujuan negara yang lain itu juga terdapat dalam pasal 1 ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ya. Nah, jadi adanya kedaulatan, ada kekuasaan di tangan rakyat, tapi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sebagaimana Undang-Undang Dasar mengatur kedaulatan tersebut ya. Hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional ya, demokrasi akan tapi ada konstitusi, ada undang-undang yang mengatur akan demokrasi tersebut. Bukan demokrasi rakyat yang seperti terdapat pada konsep negara-negara komunis, yaitu semuanya sama rata, sama rasa ya. Nah, itu negara-negara komunis ya. Nah, tapi adanya konstitusi ya pada negara Indonesia ini. Di sisi lain ya, pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip tersebut mencerminkan bahwa negara Indonesia sejalan dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab itu identik dengan hukum ya. Hal tersebut ditegaskan oleh Atmorjo ya, bahwa konsep negara hukum Indonesia merupakan perpaduan dari 3 unsur, yaitu Pancasila, hukum nasional, dan tujuan negara. Nah, ketiga hal ini merupakan satu kesatuan. Ya. Apabila dipelajari secara seksama uraian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat suatu prinsip penting yang dianut, yaitu Indonesia mengadopsi konsep negara modern yang ideal sebagaimana dikemukakan oleh Carl Schmitt, ya, yaitu demokrasi Restat. Dalam buku Wahyono, dalam Usman dan Alfian ya, tahun 1993 halaman 100. Nah, jadi Indonesia itu adalah negara modern ya. Negara yang memiliki konstitusi hukum ya, yang mana mengacu pada kemanusiaan yang adil dan beradab ya, yaitu pada sila kedua yaitu adil dan beradab. Nah, ini juga tujuan negara ya. Berdasarkan pernyataan tadi, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menjadikan suatu tujuan negara ya. Pertama yaitu kemerdekaan sebagai tujuan negara. Sebagaimana tadi pengertian Hugo de Grotius ya, perkumpulan orang-orang yang merdeka ya, perkumpulan orang-orang yang merdeka untuk mendapatkan perlindungan hukum. Artinya ya, negara itu harus merdeka ya, negara itu harus dapat mengatur dirinya sendiri, negara itu harus dapat memiliki kekuasaan sendiri ya, bukan campur tangan dari luar atau campur tangan asing ya. Nah, lalu yang kedua, kekuasaan, kebesaran, dan keagungan sebagai tujuan negara. Nah, jadi negara itu dia harus memiliki kekuasaan, kebesaran, memiliki keagungan ya sebagai tujuan negara. Dan juga adanya kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban sebagai tujuan negara ya. Nah, dalam suatu negara rakyatnya harus memiliki kepastian hidup ya. Nah, harus diberikan kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban.
Nah, harus adanya kepastian hidup keamanan ya. Harus diberikan rasa aman rakyatnya. Jangan diberikan rasa takut, jangan diberikan rasa teror ya. Jangan ditakut-takuti ya. Nah, karena itu bukanlah tujuan negara ya. Terlebih lagi kita sebagai bangsa Indonesia ya, negara Indonesia, negara yang memiliki falsafah, ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang dinyatakan dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab ya, yaitu harus memanusiakan manusia dengan cara yang adil dan juga memiliki adab ya, memiliki sopan santun ya. Nah, juga harus dapat memberikan rasa adil ya. Lalu keadilan sebagai tujuan negara ya. Nah, ini keadilan juga tujuan negara sebagaimana dalam sila yang kelima ya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, seluruh rakyat Indonesia itu adalah negara ya. Nah, ini sangat sesuai dengan sila kelima ya. Dan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara. Nah, ini juga merupakan hal yang terpenting ya dalam suatu negara, yaitu adanya kesejahteraan dan kebahagiaan ya dalam suatu negara. Ya, suatu negara harus dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya ya, bagi seluruh rakyatnya, memberikan kebahagiaan kepada seluruh rakyatnya, bukan hanya untuk segelintir orang, bukan ya, bukan hanya untuk sekelompok orang, bukan, tapi untuk seluruh rakyatnya. Sebagaimana dalam sila kelima ya, dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, keadilan sosial artinya keadilan yang sosial, bermasyarakat ya. Sudah dinyatakan keadilan sosial ya, dinyatakan lagi bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya penekanannya ya dua kali ya, dia ada dua penyebutan, artinya dia ada penekanan ya. Nah, inilah tujuan negara ya. Nah, untuk mendapatkan tujuan negara tersebut terutama mengenai kesejahteraan ya, ada beberapa pandangan ya, bahwa untuk mendapatkan kesejahteraan suatu negara ini ada beberapa pandangan, yaitu yang pertama itu aliran liberal dan ada lagi aliran kolektif atau sosialis ya. Nah, aliran liberal individualis mengatakan bahwa mereka memberikan kewenangan ya, memberikan kekuasaan pada masing-masing individu. Nah, ini dikatakan apa nih kalau di sini ya. Aliran ini berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Nah, persaingan bebas itu jadi setiap individu itu diberikan wewenang yang sangat penuh ya. Nah, mereka berpandangan ketika setiap individu ini sudah dapat mensejahterakan dirinya sendiri masing-masing ya, maka secara otomatis negaranya akan sejahtera ya. Nah, kesalahan dalam konsep individualis ini atau liberal individualis ini adalah dia tidak memandang ya bahwa orang itu tidak semua memiliki kemampuan yang sama ya. Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan yang seharusnya saling melengkapi, bukan hanya bersaing saja. Ada orang yang mungkin kurang ya. Ada yang sangat cerdas, ada yang kurang cerdas ya. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Nah, aliran liberal individualis ini tidak melihat ke sana ya. Dia menganggap semua orang itu sama, semua manusia itu sama. Semuanya itu pikirannya sama, otaknya dianggap sama semua. Nah, padahal tidaklah begitu ya. Kita sebagai manusia harus saling melengkapi, harus saling memberikan kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya. Nah, inilah salah satu kesalahan dalam aliran individualis. Lalu yang kedua adalah aliran kolektivitas atau sosialis. Nah, aliran ini berpandangan bahwa kesejahteraan dan ekonomi kebahagiaan manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi yang terpimpin atau totaliter, atau semua itu diatur oleh satu orang saja ya. Apabila ada yang salah, hukum gitu. Ada yang tidak sesuai maka dihukum ya. Tidak memberikan penghargaan secara apresiasi secara individu ya. Nah, kelemahannya pada pemikiran ini adalah dia tidak menghargai orang-orang yang memiliki kontribusi yang lebih. Sehingga tidak termotivasinya orang-orang yang memiliki kontribusi lebih ini untuk memberikan yang lebih lagi. Mereka cenderung untuk meninggalkan tempat atau wilayah yang bersifat sosialis tersebut ya. Karena apapun yang dilakukannya ya, apapun yang dia berikan ya, mendapatkan penghargaan yang sama dengan orang yang tidak memberikan apa-apa. Sehingga merasa kurang dihargai, kurang diapresiasi ya.
Maka banyaklah orang-orang yang memiliki kontribusi yang lebih ini pindah ke negara-negara yang sifatnya lebih liberal atau lebih individualis, ya. Nah, yang ketiga aliran campuran, inilah yang ada, ya. Inilah yang ada secara nyata, kenyataannya adalah aliran campuran. Walaupun mungkin ya adanya dominasi di salah satunya ya. Nah, mungkin ada yang dominasi liberalnya 80% ya, terpimpinnya 20%. Bahkan Amerika Serikat sendiri pun ya, negara yang mencap sebagai negara liberal ya, ternyata juga melakukan apa namanya? Totaliter juga ya. Yaitu ketika negara Jepang ya melakukan apa ekspor ya kendaraan bermotor ketika di awal-awal tahun 90-an ya. Negara Jepang pada saat awal-awal tahun 1990-an ya mengekspor secara besar-besaran kendaraan-kendaraan bermotor mereka ke Amerika Serikat. Yang terjadi adalah ya terutama kendaraan roda 2 ya. Nah, ternyata Jepang ini sangat unggul ya, teknologinya lebih unggul dan juga bentuknya pun lebih menarik ya. Sehingga mengakibatkan motor Harley Davidson itu sempat mengalami kolaps ya, goyang ya. Nah, pada ketika itu pemerintah Amerika Serikat langsung melakukan proteksi ya. Artinya dia langsung menstop ya impor kendaraan roda 2 dari Jepang ya. Artinya negara yang liberalis individualis sekalipun ternyata bermain ganda ya. Ternyata mereka juga melakukan apa namanya campur tangan pemerintahnya. Seharusnya apabila dia memang mencap dirinya sebagai negara yang liberal, individualis, seharusnya dia tidak menyetop atau tidak memproteksi, ya, karena kan persaingan bebas. Nah, ya. Nah, itulah ya yang ada adalah aliran campuran. Demikian juga dengan negara-negara sosialis ya. Cina ya, walaupun mencap sebagai negara komunis, tapi ekonominya dijalankan secara liberal ya. Nah, ini ya, jadi tidak ada satu negara pun di dunia ini yang hanya memiliki satu paham saja. Nah, dia kedua-duanya dan dia mengatur dominasi. Ya, dominannya yang mana nih ya? Nah, mungkin sosialisnya atau mungkin liberalisnya ya. Nah, memang sangat dibutuhkan kedua-duanya ya, dibutuhkan kedua-duanya. Tidak boleh hanya salah satunya saja. Nah, aliran campuran ini memang realistis ya. Memang ada ya. Menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Secara etimologis ya, secara etimologis. Dasar negara ini memiliki berbagai macam makna ya. Istilah. Ada yang dibilang Grundnorm ya. Grundnorm, ada yang bilang Rex CD, Staatsidi ya, filosofis Grundslag. Nah, lalu banyak istilah-istilah lainnya yang mana itu adalah kosakata yang digunakan ya dalam bahasa asing menunjukkan bahwa memang setiap wilayah negara itu dia memiliki konsep dasar atau undang-undang dasar ya. Secara terminologis atau secara istilah dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Nah, dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya dia harus mengacu pada sumbernya. Contoh misalkan Indonesia berasal pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Artinya semua peraturan ya yang diturunkan itu harus mengacu pada itu ya. Apakah sudah mengacu pada ketuhanan yang Maha Esa? Ya, apakah sudah mengacu pada kemanusiaan yang adil dan beradab? Apakah sudah mengacu pada persatuan Indonesia? Apakah sudah mengacu pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan? Dan apakah sudah mengacu pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Apabila tidak, berarti peraturan undang-undang itu tidak boleh dijalankan, ya, karena tidak sesuai dengan dasar negara, ya, karena tidak sesuai dengan undang-undang dasar, ya. Nah, itulah ya. Kita di negara Indonesia ini berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, lalu secara teoretik, istilah dasar negara mengacu pada pendapat Hans Kelsen disebut sebagai basic norm atau ground norm ya. Kelsen ya.
Norma dasar ini merupakan norma tertinggi yang mendasari kesatuan-kesatuan sistem norma dalam masyarakat yang teratur termasuk di dalamnya negara yang sifatnya tidak berubah. Nah, yang tidak berubah, kita itu yang tidak berubah itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Terutama Pancasila yaitu pada bagian pembukaan ya. Nah, kita itu pada bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di mana di situ ada Pancasila ya sebagai sesuatu yang tidak berubah. Asnaweski menjelaskan bahwa dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum terdapat suatu kaidah tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi daripada undang-undang dasar. Nah, kaidah tertinggi dalam tatanan kesatuan hukum dalam negara disebut sebagai stat fundamental norm ya. Yang untuk Indonesia berupa Pancasila. Nah, ini ya. Nah, di atas undang-undang dasar ya. Oleh karena itulah ya, pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak boleh dirubah. Apabila dirubah maka sama saja membubarkan negara ini ya. Ini dalam Rianto dan pimpinan MPR dan tim kerjasama sosialisasi MPR periode 2009-2014. Lalu prinsip bahwa norma hukum itu bertingkat. Nah, berdasarkan pembahasan kita tadi ya, terutama ketika kita membahas menurut Hanaweski ini ya. Jadi ada kesatuan tatanan hukum yang tertinggi. Berarti ini ada tingkat-tingkatan. Ada yang tertinggi, ada yang tinggi, yang di bawahnya lagi, di bawahnya lagi, di bawahnya lagi ya. Nah, berarti ini adanya tingkatan-tingkatan atau lapisan-lapisan yang berjenjang ya di dalam peraturan atau perundang-undangan. Nah, dan ini termanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia ya. Yaitu pertama yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu kenapa di sini tidak ada Pancasila? Nah, ada Pancasila yaitu di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu pada bagian pembukaan ya. Pancasila itu termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam pembukaannya ya. Nah, lalu yang B-nya ada di bawahnya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, TAP-TAP MPR harus mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu di bawahnya TAP MPR yaitu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya. Nah, lalu di bawahnya lagi ada peraturan pemerintah, lalu ada peraturan presiden, ada peraturan daerah provinsi dan ada peraturan daerah kabupaten. Nah, artinya peraturan daerah kabupaten tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah provinsi tidak boleh bertentangan dengan peraturan presiden. Peraturan presiden tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Dan ini juga tidak boleh bertentangan dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Nah, jadi kalau bertentangan harus dibatalkan karena dia tidak sesuai dengan dasar negara ya. Nah, inilah tingkatan undang-undang dasar ya di negara kita yaitu di Indonesia. Ya, pada pertemuan kali ini saya cukupkan mengenai konsep negara ya, tujuan negara dan dasar negara. Lebih kurangnya makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.